Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Putri Eva Faujiah dan dua rekan saya Supriyatna dan Sulhiani. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Program restrukturasi perbankan nasional telah dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional, program penjaminan pemerintah dan program rekapitalisasi perbankan. Dalam perkembangannya masih terdapat bank yang dinilai mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya atau sistem perbankan nasional. Sehubung dengan itu, terhadap bank yang dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti pengawasan intensif dan pengawasan khusus agar sistem perbankan yang sehat dan dapat tercipta secara efektif. Mencapai pengawasan yang efektif memang tidak mudah, terutama jika dikaitkan dengan pengawasan bank yang sistemik. Menyadari pentingnya mencapai suatu pengawasan yang efektif, pemerintah berupaya untuk melakukan peningkatan efektivitas dan intensitas pengawasan. Upaya untuk mencapai pengawasan perbankan yang efektif, terutama dalam terintegritasnya, pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia terus dilakukan. Bank Indonesia memandang perlu menyempurnakan sistem pengawasan yang berlaku. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif berjumlah 25 butir, disusun oleh suatu komite pengawasan perbankan yang dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 7 prinsip inti. Pengawasan bank sebagai berikut. Yang pertama, prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif. Prinsip ini menguraikan bahwa sistem pengawasan bank yang efektif memiliki tanggung jawab dan tujuan yang jelas bagi setiap lembaga atau badan yang melaksanakan pengawasan bank. Yang kedua, prinsip perizinan dan struktur. Prinsip ini menegaskan aktivitas perbankan yang diizinkan dan merupakan subjek pengawasan harus didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan. Diartikan, bagian penting dalam sistem pengawasan adalah evaluasi terhadap kebijakan, praktik, dan prosedur perbankan yang terkait dengan pemberian kredit dan investasi, serta manajemen portofolio kredit dan investasi. Yang keempat, prinsip metode pengawasan perbankan yang secara berjalan. Prinsip ini menguraikan pengawasan ini harus secara teratur, melakukan kontak dengan manajemen bank guna memahami aktivitas operasi bank secara menyeluruh. Yang kelima, prinsip persyaratan informasi. Prinsip ini menerangkan bahwa pengawasan harus yakin bahwa masing-masing bank ialah melakukan dokumentasi yang sesuai dengan penerapan kebijakan dan praktik-praktik akuntansi yang konsisten. Keenam, prinsip kewenangan pengawasan. Prinsip ini menerangkan bahwa pengawas harus memiliki ukuran pengaturan pengawasan yang memadai untuk melakukan tindakan perbaikan secara cepat pada saat bank gagal untuk memenuhi kebutuhan kehati-hatian. Misalnya ketentuan kecukupan modal pada saat terjadinya pelanggaran ketentuan atau pada saat deposan dalam posisi terancam. Yang ketujuh, prinsip lintas perbankan. Prinsip ini menjabarkan komponen utama dari pengawasan secara konsolidasi adalah kerjasama dan pertukaran informasi antara lembaga pengawasan yang terlibat, khususnya otoritas pengawas negara asal. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Supriyatna. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi tentang otoritas jasa keuangan atau yang biasa kita sebut dengan OJK. Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu yang pertama adalah amanat undang-undang, yang kedua yaitu perkembangan industri keuangan semakin berkembang. Oleh karena itu dibutuhkan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga yaitu konglomerasi lembaga jasa keuangan, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu visi dan misi OJK. Visi OJK yaitu menjadi lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan sektor jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat menjadikan kesejahteraan umum bagi masyarakat.
Selanjutnya misi OJK. Yang pertama yaitu keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu OJK mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga yaitu OJK mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi dan tugas OJK. Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang dari pengawasan OJK yaitu yang pertama, OJK berhak melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKBN. Yang kedua yaitu OJK berhak memberikan dan atau mencabut penetapan pembubaran. Yang ketiga, OJK berhak memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter. Dan yang terakhir yaitu OJK berhak menetapkan sanksi administratif. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Suhyani. Baik, selanjutnya Bank Indonesia atau disingkat BI. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum dinasialisasikan sesuai Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank ini bernama The Jervis Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Selanjutnya, tujuan dan tugas BI. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Rumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Selanjutnya, 3 pilar utama BI. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tersebut, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.